Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian untuk di saat ini ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Gemini, langsung saja ini dia. Set. Ada energi dari Ten of Cups. Nah, berikutnya di situ ada energi dari Ten of Swords. Wow. Oke ya, baik. Kemudian di sini ada energi dari The Empress Reverse. Berikut ada energi dari The Magician Reverse. Berikut ada energi dari Strength Reverse. Dan kemudian di situ ada energi dari King of Wands. Nah, berikutnya di sini ada energi dari Nine of Pentacles. Dan kemudian di sini ada energi dari The World Reverse. Ya, berikut di sini ada energi dari The High Priestess dan kemudian di sini ada energinya dari Seven of Wands ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini. Untuk di saat ini tuh kamu sedang mengamati si pasangannya kamu ya. Nah, bahkan bisa kamu sedang mencoba untuk membalanskan ya energi antara si dia ya dengan dirimu gitu loh. Jadi kamu kan hasil dari pengamatan, hasil dari observasinya kamu tentang si pasangannya kamu bisa aja yang kayak dapat tahu ya bahwa si perannya dia dalam hubungan kalian ini tuh kok makin sedikit gitu ya. Jadi kayak dia lebih mementingkan pekerjaannya dia ya, dia lebih mentingin uang saja gitu ya. Dia lebih mentingin hobinya dia gitu ya, kehidupan sosialitanya dia gitu ya. Jadi kayak kamu bisa aja tahu bahwa seseorang ini tuh ya, ini terutama kalau kalian sudah suami istri ya. Jadi kamu kayak dapat tahu bahwa si pasangannya kamu ini mother figure-nya kok nggak ada gitu loh ya, atau father figure-nya dia untuk anak-anak kalian gitu ya. Untuk menjadi seorang istri atau seorang suami pun dia kok kayaknya nggak ada menyala keinginannya dia di sana gitu ya. Jadi kayak seperti di matanya kamu seseorang ini tuh ya dia hidup untuk diri dia sendiri gitu loh. Semacam dia tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi keadaannya kamu, bagaimana kondisi anak-anaknya kalian gitu ya. Rumah berantakan misalnya ya, masak jarang gitu ya, atau bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Atau dia suami tapi dia adalah suami yang masih senang kelayapan gitu ya. Dia workaholic gitu loh. Dia bisa kayak yang pelit juga bisa di sini ya. Dia bisa ya pokoknya dia tidak full energinya dia untuk hubungan kalian gitu loh. Lebih banyak energinya dia, waktunya dia, tenaganya dia, sumber dayanya dia ya, itu duit kah, pemikiran kah, perasaan kah, empati simpati kah dan sebagainya gitu ya. Kok ini tuh sedikit sekali gitu loh. Nah, sama seperti ketika kalian masih pacaran gitu. Jadi mari lihat dalam hubungan pacaran ini sebenarnya kamu mungkin sudah kayak kepikiran ya. Bukan mungkin, tapi kayak kelihatannya kamu itu tuh sudah kepikiran bahwa ya udahlah hubungan kalian jangan hanya di pacaran saja, naik kepada pernikahan gitu ya. Sudah karena itu hitungannya sudah karena usia kah ya, atau karena ini hubungannya telah lama gitu ya, atau kamu sudah memang merasa mampu gitu ya, lahir dan batin sudah pantas lah gitu ceritanya. Tapi kamu kayak ngelihat bahwa dia belum mempersiapkan dirinya dia untuk kepernikahan itu gitu ya, masih asik main dan sebagainya gitu. Nah, tetapi di sini tuh kamu bukannya kayak maksain dia gitu ya. Oh, kamu ini harus kayak gini dong kalau jadi suami, harus kayak gitu dong harus jadi istri gitu ya. Kalau jadi istri gitu. Mestinya kita ini tuh sudah nikah nih gitu ya. Nah, jadi mari lihat kamu kayak yang nggak cenderung marah-marah gitu. Walaupun pasti ya namanya kamu juga manusia. Ada beberapa hal yang kamu komplain kepada dia. Ada yang kamu kritik
dari si dianya gitu. Tapi di sini tuh kamu kayak kata Mari tadi, kamu coba untuk membalancing energi hubungan ini, jadi bisa-bisa kamu lebih mengambil banyak peran ya dalam hubungan kalian gitu loh. Dan yang iyanya memang sampai saat ini sih kamu masih mampu, kamu masih bisa gitu loh ya. Dan ada bagian dari dirimu yang kalau katanya Mari sudah cukup dewasa ya. Jadi sehingga acara tindakan menuntut itu tuh Mari lihat sebisa mungkin tidak kamu lakukan gitu. Jadi kayaknya kamu membiarkan dia untuk memproses ya atau memprogres dirinya dia gitu loh, supaya menyeimbangi energinya kamu gitu ya. Jadi katakanlah kalau kalian sudah berumah tangga, nah harusnya dia yang punya kontribusi membackup urusan finansial. Nah di sini Mari lihat kamu kayak udah dah nggak apa-apa, aku ikutlah ngebayar kebutuhan keuangan gitu ya. Entah kamu jadi membayar uang sekolah anak gitu ya, atau ya uang belanja dapur, ya itu dari kamu gitu ya. Atau biaya token listrik misalnya ya, tagihan air misalnya. Ya udah kamu mengambil peran di sana daripada kenyamanan dalam rumah tangga menghilang gitu ya. Mendinganlah mungkin pemikirannya kamu mendingan udah aku kontribusi aja. Kamu ambil bagian dari perannya dia dalam rumah tangga. Nah seperti itu. Harusnya istri yang mengasuh anak, tapi ikut kamunya. Ya, maksudnya perannya ibu kan lebih besar ya untuk anak gitu. Nah tapi kamu kayak justru mengambil peran sebagai bapak yang lebih besar di sana gitu ya. Jadi Mari lihat kamu ini kan bisa banget ya berubah. Padam lampu, nggak apa-apa ya, Mari lanjutin aja ya, nanggung udah 7 menit ya, kalian dengerin aja suaranya Mari, dan kebetulan kan masih kelihatan juga ya kartunya, nggak apa-apa ya. Nah jadi yang kayak di sini tuh kamu semacam mau coba untuk mentabahkan dirinya kamu, menguatkan dirinya kamu. Karena kamu juga bukan orang yang senang berantem, senang ribut ya dalam hal dunia asmara. Gitu, kalau sama orang lain kamu bisa aja main adu jotos jadi ya, kalau itu orang macem-macem sama kamu. Tapi ketika si pasangannya kamu ini tuh berlaku tidak sepantasnya gitu ya. Nah, tapi di sini tuh justru kamu bisa sabar gitu. Nah, jadi Mari lihat boleh-boleh ketika kamu dengan dia ada perubahan yang cukup besar dari dirinya kamu ya. Dia memang sih perubahan ini tuh Mari lihat baik ya, bukan perubahan kemunduran pada kualitas dirinya kamu ya. Tapi memang baiklah gitu. Jadi kamu belajar jadi multitasking gitu ya, apa-apa yang belum pernah kamu lakukan jadi mampu untuk kamu lakukan gitu ya. Ada karakter dari dirimu yang tadinya tidak sabaran menjadi sabar ya, yang tadinya itu tuh kamunya orang mudah galau, mudah lemah gitu ya. Nah tapi di sini tuh ada perubahannya gitulah ya. Nah jadi kayak gimana lah ya kalau orang yang lagi ngebalancing ya, tentu energinya ada ekstra yang keluar gitu kan. Tapi di sini tuh kamu mampu, kamu bisa. Jadi ketika kamu misalnya sudah punya keinginan untuk menikah bersama dengan dia gitu. Nah, kamu boleh di situ tuh yang kayak nggak apa-apa deh kalau dia belum mampu, kalau dia belum siap gitu ya. Aku mau kasih dia waktu sedikit lebih lama lagi gitu lah ya. Misalnya rencananya kamu harusnya di tahun ini mirip dengan dia gitu kan. Nah tetapi ketika kamu sampaikan mungkin dia kayak menolak gitu ya. Nah jadi akhirnya kamu nggak apa-apa dah, tahun ini nggak usah jadi married dengan dia, tapi 1 atau 2 tahun ke depan lah aku kasih dia kesempatan.
untuk mempersiapkan diri. Nah, kayak gitu kamunya ya. Nah, tetapi orang yang kamu harapkan ini ya untuk bisa menjadi pasangannya kamu dalam hubungan yang lebih terikat komitmennya gitu ya. Yang lebih menjanjikan hubungan ini tuh akan long term. Mari lihat dia itu tuh kayak gak ada ya kepikirannya dia untuk hal-hal yang demikian. Nah, atau yang tadi ketika fungsinya dia ya perannya dia dalam rumah tangga ini tuh sangat sedikit sekali. Boleh-boleh dia itu tuh memang kayak yang memang menolak ya untuk melakukan tindakan selayaknya seorang istri, seorang suami, seorang ibu, seorang ayah gitu ya. Memang orang ini tuh kok kayaknya dia semacam dia punya dunia sendiri gitu lah. Ya, yang dimana dunianya dia ini tuh kok kayaknya ini penting gitu ya daripada ini maaf gini nih, daripada kamu, daripada anak-anak kalian gitu ya. Uang ini tuh bisa sekarang ya bagi dia ini tuh adalah segalanya, kesenangan, menikmati hidup itu adalah hal-hal yang katanya dia ya patut untuk dia lakukan gitu loh ya. Tidak mau berkomitmen dalam pernikahan. Nah itu memang menurut dia kok kayaknya benar gitu loh. Ya, nggak peduli dengan pertimbangan kalian sudah lama, usianya kalian sudah cukup dalam pernikahan, gitu ya. Dia bisa-bisa nggak peduli, karena menurut dia kondisi pacaran aja tuh ya udah ini yang paling tepat gitu loh. Karena kan pemikiran untuk menjadi suami, istri, jadi ibu, jadi bapak itu tuh kok kayaknya nggak melintas di kepalanya dia. Kalaupun melintas, dia bisa aja merinding gitu. Ih, nggak enak tuh pasti jadi suami. Beban gitu ya. Ih, nggak enak jadi istri. Repot gitu. Nggak enak jadi ibu atau ayah gitu ya. Wih, tanggung jawabnya gede gitu. Ya, masih ada aku yang harus aku dahulukan gitu dianya. Ya. Jadi yang kayak dia walaupun tahu keinginannya kamu baik gitu ya, lebih mensakralkan relationship-nya kalian ya. Nah, tetapi dia bilang itu kok kayaknya bukan untuk dia gitu loh. Pacaran-pacaran aja sama kamu sudahlah cukup gitu ya. Sudah cukup seperti ini keadaannya gitu loh. Jadi dia kayak enggak punya tanggung jawab yang sampai sebegitu besarnya untuk orang lain gitu ya, untuk kamu kah, untuk anak-anaknya kalian gitu ya. Nah, jadi dia nggak mau gitu loh. Maunya dia hidupnya dia ini tuh untuk saat sekarang ya ringan gitu ya. Jadi ya bisa-bisa ada beberapa yang pengen child free gitu ya. Sementara mungkin dalam rumah tangga ya kamu sudah pengen nih punya momongan. Tapi mari lihat si pasangannya kamu ini tuh bisa aja dia kayak yang melakukan sesuatu ya, mengambil tindakan untuk jangan dia bisa hamil misalnya seperti itu ya, atau dia jangan bisa membuat kamu itu tuh hamil ya kalau kamu itu tuh seorang istrinya dia. Nah di sana. Jadi maunya dia ya gini, pernikahan tapi rasa pacaran ya, ada ini beberapa soalnya mari lihat ya, menolak dia mau punya anak. Jadi hidupnya dia itu tuh pengennya ya lempeng gitu loh. Ya santai, dia bisa punya kesempatan untuk me time gitu. Dia butuh hal-hal yang demikian gitu ya. Kok kayaknya lagi memang self love-nya itu tuh ya, itu lagi tinggi. Itu loh ya. Mungkin ini beberapa bisa kayak yang datang dari latar belakang kehidupan yang kurang nyaman ya waktu kecil. Ada kayak rumah tangga orang tua bisa-bisa entah itu broken home gitu ya. Rumah tangga orang tuanya dia berantakan, jadi dia terlahir dari anak yang broken home. Jadi kayak bisa ada trauma, mari lihat di sini. Ada rasa trauma ya, kalau untuk harus terikat dalam komitmen gitu loh. Ya, jadi ada dia mother issue-nya dia, mari nampak di sini. Jadi kayak buruk banget pernikahan ini. Jadi walaupun dia sudah punya anak sama kamu gitu ya, karena kalian sudah suami istri,
Tapi kayak yang dia bisa ini tanpa sadar mengulangi pengalamannya dia untuk anak-anaknya kalian gitu ya. Jadi kok saat ini tuh karena masa lalunya dia anggap buruk, jadi sehingga kayak tanda petik mau balas dendam gitu loh. Dia kehilangan momen-momen manisnya dia di masa lalu. Jadi di saat sekarang ini ketika dia sudah dewasa, dia sudah punya kemampuan, dia sudah mandiri, dia sudah bisa gitu ya. Nah jadi kayaknya dia mau tanda petik tadi balas dendam itu, mau dia nikmati bener-bener hidup yang bahagia ini gitu loh. Nah di sana jadi kayak dia mau punya dunia sendiri gitu ya. Jangan dunianya dia ini tuh diusik dengan gangguan-gangguan tanggung jawab. Nah demikian kalau Maria nampak. Kalaupun dia harus bertanggung jawab, diri dia adalah satu-satunya makhluk yang harus dia tanggung jawabi. Seperti itu ya. Dia kayak mau celebrate ya. Dia kayak mau celebrate apa tuh namanya, merayakan. Dia mau seperti merayakan hidupnya dia dengan kebebasan. Nah seperti itu ya, dengan kebebasan. Jadi kayak yang ketika dia punya trauma tentang uang, habis-habisan nyari duit aja kerjaannya dia dan menikmati hasil uangnya dia itu, penghasilannya dia itu gitu ya. Jadi dulu serba terbatas, sekarang dia merasa dia sudah tidak terbatas lagi. Maka ini adalah kesempatan. Nah di sana, dan Marilet kamu bisa aja cukup paham ya, kamu bisa aja cukup mengerti tentang seseorang ini. Makanya Mari nampak ya kamu ndak pakai acara marah-marah ya. Ya kedewasaannya kamu untuk bisa toleransi. Oh iya sih hidupnya dia kan memang banyak pahitnya, hidupnya dia ya tidak membahagiakan gitu ya. Jadi akhirnya untuk sampai sejauh ini kamu masih bisa tenang gitu lah. Kamu bisa tenang, kamu bisa kayak walaupun kamu harus menghandle walaupun kamu harus mengeluarkan energinya kamu untuk menghandle kestabilan hidupnya kalian berdua gitu ya. Nah, tapi di sini tuh kamu mau melakukannya gitu loh. Marilah kamu tipe pasangan yang baik ini ya. Nah, karena kamu jelas di situ loh. Kamu sangat jelas sekali tahu konsekuensi dengan dia gitu ya. Kamu tahu sekali apa sih tujuannya kamu sama dia gitu ya. Nah jadi kayak yang fokusnya kamu itu tuh sudah kamu ketahui bagaimana, seperti apa. Nah gitu. Jadi sehingga walaupun model dari pasangannya kamu di saat ini demikian seperti tadi kata Mari ya, kamu kok kayaknya ndak merasa keberatan gitu loh ya. Jadi kamu tuh ndak kayak yang anak kecil mau sesuatu tapi mau yang enaknya ya, tetapi menolak untuk menerima konsekuensinya. Nah kamu bukan kayak gitu. Kamu menggambarkan oh kayaknya enak nih dengan dia ya, untuk hal ini begini begitu gitu ya. Tapi kamu juga tahu bahwa sesuatu yang enak, yang kamu sukai, yang kamu senengin itu tuh ada harganya dan kamu bersedia untuk menanggung harga itu. Itulah ya. Jadi berperan sebagai ibu dan bapak sekaligus kamu mau gitu ya, untuk menahan diri, bersabar gitu ya, membiarkan dia menjadi diri dia sendiri. Nah, kamu mau gitu-gitu ya. Jadi tidak ada arogannya kamu, narsistiknya kamu. Mari lihat untuk sampai sejauh ini masih belum ada kelihatan di sana ya. Jadi sehingga ya kondisi hubungan kalian masih lebih kayak tetap terjaga ya, keharmonisannya ya, karena tidak banyak berantemnya, tidak banyak ributnya. Nah seperti itu. Jadi kayak adem, cenderungnya di sini tuh Mari lihat adem banget gitu loh. Oke, baik ya Gemini. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Gemini mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik.
langsung aja ya, mari awali dari inisial W. Ada warna, E fajar, N nama, O ombak, U usia, H hati, S ada 1, G ada gunung, L ada 5, dan M ada maju ya. Oke, baik. Masuk kita ke zodiak. Ada Sagittarius di sini, energi dari Taurus. Berikut ada energi dari Cancer dan kemudian ada energi dari Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.